Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusantayani dari kelas 12 IPS SMA Al-Fatah 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik masyarakat multikultural. Kamu mungkin sudah sering mendengar istilah multikultural dan multikulturalisme. Bangsa Indonesia disebut dengan multikultural karena terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, etnis, budaya, dan lain-lain. Tahukah kamu, Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia loh. Wilayah Indonesia yang dihuni oleh sebanyak 268.583.016 penduduk dari 1.340 suku bangsa mencirikan bentuk masyarakat multikultural. Nah, apa itu multikultural dan multikulturalisme? Lalu apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Selain itu, apa sih ciri-ciri dan faktor yang menyebabkan adanya masyarakat multikultural di Indonesia? Nah, kita cari tahu jawabannya bersama yuk. Pengertian masyarakat multikultural. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI istilah masyarakat multikultural terdiri dari 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terkait oleh perasaan bersama. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing punya struktur budaya yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan banyaknya suku bangsa yang punya struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lainnya. Konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang punya banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat dalam kerangka hidup bersama berdampingan satu sama lain yang sederajat dan saling berinteraksi dalam satu tatanan satuan sosial politik. Faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia adalah berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada beberapa faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia, yaitu faktor sejarah Indonesia. Indonesia adalah negara yang punya sumber daya alam melimpah, terutama dalam hal rempah-rempah. Hal ini menyebabkan banyak negara asing ingin menjajah Indonesia seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Banyak dari mereka yang tinggal dalam jangka waktu lama bahkan menikah dengan penduduk Nusantara. Kondisi inilah yang menambah kekayaan budaya dan ras yang ada di Indonesia. Pengaruh kebudayaan asing. Masyarakat mudah menerima budaya yang datang dari luar meski sering terjadi benturan budaya asing dan budaya lokal. Masuknya budaya asing ini jadi salah satu faktor yang memperkaya budaya dan membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural. Faktor geografis. Indonesia punya letak geografis yang strategis, yaitu di antara benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia menjadi sejalur perdagangan internasional. Sebagai jalur perdagangan, banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang, seperti Tiongkok, India, Arab, dan negara-negara Eropa. Kondisi ini menambah kekayaan budaya yang masuk ke Indonesia dan terciptanya masyarakat multikultural. Faktor fisik dan geologi. Kalau dilihat dari struktur geologi, Indonesia terletak di antara 3 lempeng yang berbeda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempunyai beberapa tipe geologi, seperti tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Dengan kondisi yang berpulau-pulau tersebut, maka kehidupan masyarakat setiap pulau berbeda-beda sesuai dengan kondisi pulaunya. Faktor iklim. Iklim juga mempengaruhi keberagaman kebudayaan di Indonesia. Contohnya, orang yang ada di daerah pegunungan dengan iklim sejuk membentuk kebudayaan masyarakat yang ramah. Ciri-ciri atau karakteristik masyarakat multikultural. Menurut Kurt L. Van den Berg,
Ciri-ciri atau karakteristik masyarakat multikultural adalah terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. 2. Keberagaman bisa membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama dan menghasilkan subkebudayaan yang berbeda-beda. 3. Punya pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat komplementer. 4. Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. 5. Kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. 6. Punya standar nilai dan norma berbeda yang terlihat dari perilaku masyarakat. Karakteristik masyarakat yang berbeda disesuaikan dengan lingkungan fisik dan sosial. 7. Relatif sering terjadi konflik. 8. Perbedaan di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik-konflik yang terjadi bisa sangat beragam. 9. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. 10. Adanya dominasi politik. 11. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural bisa punya kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini terjadi bentuk penguasaan atau dominasi dari satu kelompok kepada kelompok lain. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan